Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saripudin dari kelas 11 Agribisnis Peternakan. Saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja industri yang telah saya lakukan di Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan. Materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai penampungan dan processing semen beku. Bab 1, pendahuluan. Kegiatan praktik kerja industri merupakan metode pembelajaran siswa SMK untuk mengenal dunia usaha sebelum mereka terjun langsung ke dunia usaha yang sebenarnya. Kegiatan praktik kerja industri merupakan bentuk pelaksanaan pendidikan sistem ganda yang memberikan pengalaman bagi siswa SMK tentang dunia usaha dan atau dunia industri. Yang selanjutnya, tujuan prakerin. Tujuan prakerin yang pertama, meningkatkan kompetensi penguasaan ilmu dan teknologi di bidang peternakan. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan secara aktual pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang peternakan. Yang selanjutnya, manfaat prakerin. Manfaat prakerin yaitu ada manfaat umum dan manfaat khusus. Manfaat umum prakerin yaitu prakerin sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan wawasan berpikir siswa-siswi SMK Ma'arif NU Kawali dalam menerapkan ilmu di bidang peternakan. Manfaat khusus prakerin yaitu prakerin sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan wawasan berpikir penulis dalam menerapkan ilmu di bidang peternakan. Yang selanjutnya, bab 2, ruang lingkup objek. UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis merupakan salah satu UPTD Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang didirikan pada tahun 2002 dan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Mei 2003. Tugas pokok, tujuan, dan target dan sasaran. Tugas yaitu melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pembibitan ternak sapi potong dan produksi semen beku serta pelaksanaan inseminasi buatan. Tujuan dari UPTD tersebut yaitu melestarikan dan memuliakan sumber daya genetik sapi Pasundan untuk berkontribusi dalam upaya peningkatan produksi daging sapi di Jawa Barat. Target dan sasaran. Target dan sasaran dari UPTD tersebut yang pertama, terbentuknya populasi dasar sapi Pasundan dan sapi PO di UPTD BPPIB Ternak Sapi Potong Ciamis. Yang kedua, meningkatnya mutu genetik bibit sapi Pasundan. Yang ketiga, meningkatnya produksi bibit dan semen ternak sapi potong. Yang selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi di UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan. Yang pertama, Kepala Balai. Kepala Balai yaitu Bapak Insinyur Asep Alipuad Hartanto MM. Subbagian Tata Usaha, Ibu Dokteranda N. Nurliana. Seksi Distributor dan Informasi, Bapak Haji Bagus Firmansyah SH. Seksi Pembibitan, Ibu Erni Sulastri, SPT MSI. Yang selanjutnya, visi dan misi instansi. Visi, menjadikan Balai Perbibitan Ternak Sapi Potong Ciamis sebagai rujukan penghasil bibit dan benih sapi potong lokal yang berkualitas guna mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Misi, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam manajemen perbibitan ternak sapi potong. Yang kedua, meningkatkan kualitas bibit ternak sapi potong lokal. Yang ketiga, meningkatkan produksi dan produktivitas benih atau sapi potong lokal. Yang selanjutnya, bab 3, teori dan pembahasan. Pengertian penampungan semen. Penampungan semen merupakan salah satu mata rantai kegiatan inseminasi buatan untuk mendapatkan semen dengan kualitas yang optimal. Sehingga seluruh mata rantai yang terdiri dari pengamatan ternak di lapangan, pengamatan kesehatan ternak, hijauan makanan ternak, konsentrat,
konsentrat serta seluruh personil teknis dan non-teknis terlibat aktif dalam tugas inseminasi buatan. Faktor yang mempengaruhi proses penampungan yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama hormonal, yang kedua metabolisme, yang ketiga keturunan, yang keempat pakan, yang kelima umur, dan yang keenam kesehatan. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama suasana lingkungan, yang kedua tempat penampungan, yang ketiga manajemen, yang keempat para penampung, yang kelima cuaca, yang keenam suasana, dan lain-lain. Selanjutnya, peralatan dan bahan yang digunakan dalam penampungan. Yang pertama, AVI atau artificial vagina yang terdiri dari outer liner, inner liner, cone atau corong karet, collection tube atau tabung penampung. Yang kedua, termometer. Yang ketiga, jelly atau bahan pelicin. Yang keempat, termometer. Yang kelima, label nomor bul. Yang kelima, stick glass. Yang keenam, tali. Yang ketujuh, glove. Yang kedelapan, termometer. Yang kesembilan, air hangat. Yang kesepuluh, jaket pelindung. Dan yang terakhir, pompa pentil. Selanjutnya, mempersiapkan vagina buatan. Vagina buatan terdiri dari bagian-bagian tertentu. Yang pertama, silinder karet tebal, kenyal, tetapi kaku. Pada bagian tengah silinder tersebut terdapat lubang berkatup seperti skrup atau keran. Tempat untuk memasukkan air panas dan diantaranya ada semacam pentil untuk meniupkan udara ke dalam vagina tersebut. Yang kedua, selongsong karet tipis sebagai lapisan dalam. Yang ketiga, corong penampung terbuat dari karet. Sebuah lubang kecil pada corong tersebut dengan kegunaan untuk menghindari tekanan udara yang berlebihan akibat dorongan penis sewaktu ejakulasi. Yang keempat, sebuah tabung penampung simen. Yang kelima, sebuah tabung plastik yang di dalamnya dilapisi kapas. Selanjutnya, langkah kerja penampungan simen di UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis. Yang pertama itu ada penyusunan vagina buatan. Penyusunan vagina buatan yang pertama, isi rongga antara selongsong luar dengan selongsong dalam dengan air hangat dengan suhu kurang lebih 40 sampai 45 derajat Celcius. Yang kedua, pasangkan corong karet pada salah satu ujung tabung tersebut. Yang ketiga, tiup tabung tersebut melalui pentil yang tersedia sampai lubang vagina buatan tersebut menyempit. Usahakan kekenyalan vagina buatan mendekati kekenyalan vagina ternak yang sebenarnya. Yang keempat, pasang tabung penampung pada ujung corong karet. Yang kelima, pasang jaket pelindung tabung untuk melindungi tabung penampung dan ejakulat yang dihasilkan. Yang keenam, ejakulasi oleskan vaselin pada ujung lain dari vagina buatan. Yang ketujuh, perhatikan bahwa suhu vagina buatan harus mendekati suhu vagina ternak yang sebenarnya. Setelah itu, vagina buatan siap untuk digunakan. Selanjutnya, pelaksanaan penampungan. Pelaksanaan penampungan terdiri dari yang pertama, mempersiapkan pejantan yang akan ditampung. Yang kedua, melakukan teaching. Yang ketiga, mounting. Yang keempat, pemasukan penis ke dalam vagina buatan. Yang kelima, ejakulasi. Yang selanjutnya, pemeriksaan simen beku. Pemeriksaan simen yang dilakukan di UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis terdiri dari pemeriksaan makroskopis dan pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan makroskopis yaitu pemeriksaan yang dilakukan di UPTD meliputi yang pertama volume, yang kedua warna, yang ketiga konsistensi atau derajat kekentalan, yang keempat pH atau derajat keasaman. Yang selanjutnya, pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis yang dilakukan di UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis meliputi yang pertama gerak massa,
yang kedua motilitas, dan yang terakhir konsentrasi. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, maka yang selanjutnya yaitu proses pengenceran semen. Fungsi dari pengencer yaitu mampu atau untuk melindungi sperma pada saat proses pendinginan dan mampu mempertahankan daya hidup sperma sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama. Yang syarat bahan pengencer yaitu yang pertama murah, yang kedua sederhana, yang ketiga tersedia sepanjang waktu, yang keempat praktis untuk dibuat, dan mengandung unsur-unsur yang hampir sama sifat fisik dan kimianya dengan semen. Yang selanjutnya yaitu pengencer semen yang sering digunakan di UPTD, Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis, yaitu kuning telur. Yang selanjutnya, langkah kerja pembuatan pengencer semen. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, timbang bahan-bahan dengan tepat dan cepat yang telah dilapisi kertas saring secara satu persatu. Yang ketiga, masukkan bahan yang sudah ditimbang satu persatu ke dalam gelas kimia dan tutup dengan menggunakan aluminium foil. Setelah bahan-bahan disatukan, kemudian di steam selama 10 menit sampai suhu mencapai 92% dengan cara dididihkan menggunakan panci yang berisi air dan kemudian didinginkan. Yang keempat, persiapan kuning telur. Yang kelima, cuci kuning telur hingga bersih, jangan sampai ada kotoran ayam yang menempel. Yang keenam, lakukan pemisahan kuning telur dan putih telur. Yang ketujuh, masukkan kuning telur ke dalam larutan yang sudah dipanaskan dengan suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Yang kedelapan, penambahan larutan pengencer. Penambahan larutan pengencer merupakan mencampurkan kuning telur dengan bahan-bahan pengencer semen. Yang selanjutnya yaitu printing straw. Printing straw dilakukan bersamaan dengan proses pembuatan bahan pengencer. Setelah diketahui berapa jumlah straw yang akan dicetak, straw yang akan diprinting diberi keterangan. Yang pertama, jenis pejantan, yang kedua, nama pejantan, yang ketiga, kode pejantan, dan yang terakhir, batch number. Berikut ini beberapa jenis straw yang digunakan di UPTD, Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis. Yang pertama, untuk sapi limousin, untuk strawnya berwarna merah muda atau pink. Yang kedua, untuk sapi simental, straw berwarna putih transparan. Yang ketiga, untuk sapi Brahman, warna strawnya yaitu biru tua. Yang keempat, untuk sapi ongol, untuk straw berwarna biru muda. Yang kelima, yaitu untuk sapi Pasundan, untuk warna strawnya berwarna oranye. Yang selanjutnya yaitu proses peeling and sealing. Proses peeling and sealing adalah proses pengisian semen yang telah diencerkan ke dalam straw dengan menggunakan alat otomatis atau mesin peeling and sealing. Satu straw diisi 0,25 mili ke dalam straw dan menutup ujung straw dengan sumbat lab. Proses ini dilakukan di dalam alat yang bernama cool top. Yang selanjutnya, proses freezing atau proses pembekuan. Proses freezing atau proses pembekuan dilakukan di dalam box styrofoam dengan suhu min 120 derajat Celcius selama 9 menit. Jumlah straw yang dapat dibekukan dalam satu kali pembekuan sebanyak 550 straw. Setelah dibekukan, straw disimpan di dalam kontainer yang berisi nitrogen cair atau N2 cair. Suhu nitrogen cair atau N2 cair berkisar min 196 derajat Celcius. Setelah dilakukan proses pembekuan, selanjutnya dilakukan tes after thawing atau tes container. Apabila straw dikatakan layak, maka straw dapat didistribusikan dan juga dapat disimpan. Apabila straw tidak layak, maka dilakukan pemusnahan straw. Yang terakhir, bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari penelitian yang dilakukan di lapangan,
dapat disimpulkan bahwa untuk penampungan simen yang berbeda waktu atau berbeda berpengaruh terhadap perbedaan suhu udara sekitar. Waktu penampungan pukul 6 waktu Indonesia Barat menghasilkan kualitas gerakan massa spermatozoa paling baik, berbeda nyata dibanding dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Penampungan pada waktu yang berbeda, yaitu pada pukul 6 atau pukul 9 dan pukul 12 waktu Indonesia Barat, tidak berpengaruh pada kelakuan kopulasi jantan sebelum ejakulasi. Namun, pada parameter lama intromisi, perlakuan penampungan semen pada pukul 6 waktu Indonesia Barat menghasilkan intromisi lebih lama dibandingkan pada perlakuan pada waktu penampungan pukul 12. Yang selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, saran harus lebih lagi dioptimalkan dalam pemberian pakan supaya kualitas semen selalu bagus. Dan yang kedua, saran dari saya yaitu mencari jalan alternatif dalam pengolahan pakan pada saat kekurangan pakan. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Dari saya, Quotes, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Itu dari Albert Einstein. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.